Halo historian, kita kembali lagi ke era Perang Dingin. Era yang paling menarik kalau kita bicara tentang teknologi militer. Terutama teknologi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang selalu menciptakan sesuatu yang luar biasa di mata orang awam. Salah satunya adalah pesawat ini. Pesawat yang bisa melampaui ketinggian normal pesawat tempur di eranya. Pesawat yang hampir mustahil untuk dikejar atau bahkan nggak bisa ditembak jatuh oleh rudal manapun. Bentuknya yang terlihat futuristik dan warnanya yang hitam menjadi sebuah simbol kecanggihan teknologi Amerika Serikat pada era 60-an. Yaudah, yuk langsung aja kita bahas. Ini adalah SR-71 Blackbird. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu ya, kenapa Amerika Serikat harus membangun pesawat seperti ini? Apa sih alasannya? Pada era Perang Dingin di akhir tahun 1950-an, Amerika Serikat itu punya pesawat mata-mata yang bisa terbang sangat tinggi, lebih dari ketinggian 70.000 kaki atau hampir 21 km. Itu ketinggian yang jauh melampaui ketinggian pesawat tempur di era tersebut. Pesawat ini seperti yang kalian semua udah tahu adalah Lockheed U-2. Tapi pada tanggal 1 Mei 1960, pesawat ini tertembak jatuh oleh rudal anti pesawat SA-2 Guideline atau S-75 Dvina. Dan pilotnya yang bernama Francis Gary Powers berhasil ditangkap oleh otoritas Uni Soviet. Untungnya setelah negosiasi dengan pihak Uni Soviet, pada tanggal 10 Februari 1962, dia dibebaskan dengan syarat bertukar tahanan, yaitu Amerika Serikat harus menyerahkan Rudolf Abel yang merupakan mata-mata KGB. Insiden ini membuat Amerika Serikat malu dan harus mengkaji ulang pengembangan pesawat mata-mata mereka agar bisa lebih bebas berkeliaran di udara. Pesawat yang lebih dari sekedar terbang tinggi, namun harus memiliki kecepatan yang luar biasa dan tidak boleh terkejar maupun ditembak jatuh. Seorang kepala divisi rahasia Lockheed Skunk Works yang bernama Clarence Johnson, yang sebelumnya juga seorang perancang pesawat U-2, mulai merancang desain pesawat mata-mata yang baru. Desain awal ini adalah A-12 Oxcart yang dikhususkan untuk CIA. Produksi pesawat ini langsung dikerjakan oleh Lockheed Skunk Works di Burbank, California, Amerika Serikat. Mereka merancang pesawat mata-mata yang nggak cuma mengandalkan ketinggian, tapi mereka juga menambahkan satu hal, yaitu kecepatan yang luar biasa. Kecepatan yang bisa melebihi kecepatan rudal anti pesawat di era tersebut. Dalam waktu 2 tahun, tepatnya pada tahun 1964, lahirlah prototipe pertama pesawat ini, SR-71, si burung hitam. Blackbird aja lah ya. Kalau burung hitam kok kayaknya gimana gitu. Pokoknya ini adalah pesawat yang revolusioner. Tidak lazim, tidak umum. Desain yang sangat futuristik seperti pesawat alien dari luar angkasa. Fisiknya panjang, hitam, dan besar. Nggak usah traveling ya. Karena emang faktanya pesawat ini emang besar jika dibandingkan dengan pesawat tempur yang lain. Nih, saya kasih fotonya. Di situ terlihat kan bahwa pesawat SR-71 memang kategorinya pesawat yang besar. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 22 Desember 1964 di Palmdale, California, Amerika Serikat. Nomor seri pesawat pertamanya ini adalah 617950. Dan pilot pertama yang mengujinya adalah pilot legendaris pilihan Lockheed, yaitu Robert Gilliland. Setelah penerbangan perdananya, pesawat ini kemudian melakukan fase pengujian intensif di Groom Lake Area 51 yang berada di Nevada. Kalau pengujian di Area 51 ini nggak ada yang tahu persis kapan dan tanggal tahunnya ya. Pokoknya pesawat ini melakukan fase pengujian yang intensif di Area 51. Sangat dirahasiakan oleh pihak militer. Bisa dibilang tahap ini
seperti uji kirnya SR-71 ya. Cuma bedanya nggak ada calo atau petugas yang doyan pungli kayak di. Setelah selesai uji coba, pesawat ini kemudian masuk ke tahap produksi pada tahun 1965. Lalu diserahkan kepada Angkatan Udara Amerika Serikat pada 7 Januari 1966. Saat itu juga secara resmi, SR-71 masuk ke layanan untuk US Air Force. Dan satuan pertama yang mengoperasikan SR-71 Blackbird ini adalah Intelijen Udara Strategis ke-4200. Oke guys, sebelum lanjut, kita lihat dulu ya, kayak apa sih spesifikasi dari pesawat SR-71 Blackbird ini? Secara spek, pesawat ini memiliki panjang sekitar 32,7 meter, terus lebar 17 meter, dan tingginya 5,6 meter. Bobot pesawat ini dalam keadaan empty weight atau kosong ya maksudnya, yaitu sekitar 30,6 ton. Kalau terisi dengan bahan bakar, peralatan, ini itulah. Pokoknya bobot maksimal untuk terbang yaitu sekitar 68,7 ton. Terus pesawat ini sejak awal dirancang untuk misi mata-mata, bukan sebagai pesawat tempur atau pesawat serang darat. Hanya sebatas pengintai dari udara. Jadi nggak ada persenjataan seperti misil atau meriam. Bahan yang dipakai untuk membuat pesawat ini 85% adalah titanium. Oke, sebelum lanjut saya mau ngasih tahu hal menarik nih yang penting banget buat kalian tahu. Di tahun 60-an, bahan titanium itu langka banget loh. Yang lucu nih ya, sebagian bahan titanium yang dipakai sama pesawat SR-71 belinya dari Uni Soviet. Kenapa? Karena dulu Uni Soviet itu produsen titanium terbesar di dunia. Bisa dibilang Amerika Serikat nih agak nakal. Mereka beli tapi atas namanya adalah perusahaan-perusahaan dari negara yang netral, kayak Jepang atau Jerman Barat. Nggak ngasih tahu secara belak-belakan kalau sebenarnya yang beli itu Amerika Serikat. Ya bisa dibilang mereka itu belinya diem-diem, main dari belakang. Nah, terus kenapa bahannya harus titanium? Karena bahan ini adalah bahan yang sanggup menahan kecepatan terbang di atas Mach 3. Tahan akan gesekan udara yang mencapai 600 derajat Celcius. Yang saking panasnya, bahan aluminium biasa itu bisa bengkok atau meleleh. Tapi titanium beda. Titanium itu adalah bahan yang bisa tahan panas hingga 1600 derajat Celcius lebih. Terus selain itu bisa sekuat baja, meskipun lebih berat tapi yang pasti tahan karat. Terus nih ya, kenapa SR-71 itu diwarnai dengan warna hitam? Karena warna hitam itu berfungsi untuk menyerap panas dan cenderung sulit terdeteksi oleh radar musuh. Soal mesin yang dipakai oleh SR-71 ini adalah dua mesin Pratt & Whitney J58 turbojet dengan kekuatan dorong 32.500 pound force atau setara dengan 145 kN. Simpelnya sih mesin ini memiliki kekuatan 160.000 tenaga kuda per mesin. Jadi bisa dibilang boros banget. Nah, gimana kecepatan maksimal pesawat ini? Kecepatannya bisa mencapai Mach 3,2 atau sekitar 3.500 km per jam dalam kondisi operasional rutin. Sanggup mencapai ketinggian 85.000 kaki atau sekitar 25,926 km lah. Dan jarak tempuhnya bisa mencapai 5.400 km dengan kondisi bahan bakar full. Kecepatan dan ketinggian yang bisa dicapai oleh SR-71 inilah yang membuat pesawat ini mustahil untuk dikejar atau dihajar sama rudal. Bahkan untuk pesawat tercanggih Soviet kala itu ya, sekelas MiG-25, meskipun terdeteksi dan sama-sama memiliki kecepatan maksimal Mach 3,2, tapi MiG-25 nggak bisa melakukannya dalam jangka waktu yang lama. Kalau dipaksain, ya mesinnya MiG-25 ini akan overheat dan rusak. Beda sama SR-71 yang bisa terus-terusan ngebut sampai bahan bakarnya itu habis. Analoginya tuh kayak gini ya, kayak orang biasa ngelawan atlet lari. Walaupun orang biasa bisa berlari secepat atlet, tapi dalam jangka waktu tertentu, orang biasa pasti akan lebih cepat capek. Sedangkan atlet lari masih terus ngegas. Bicara soal awak ya, pesawat ini dikendalikan oleh dua orang. Yang di depan adalah pilot yang bertugas mengemudikan pesawat, dan yang di belakang adalah operator RSO atau Reconnaissance System Officer
yang bertugas mengoperasikan peralatan intai, navigasi, dan komunikasi. Selama mengabdi pada US Air Force, SR-71 udah banyak menjalani misi-misi penting. Debut pertamanya yaitu saat terjadinya Perang Vietnam tahun 1968. Kemudian ikut juga di krisis Timur Tengah tahun 70-73, lalu operasi pengintaian di perbatasan Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara tahun 70 hingga 80-an, membantu operasi penyelamatan sandera di Iran tahun 1979, terus pengintaian di Irak sebelum operasi Desert Storm tahun 1990, dan yang terakhir adalah misi pengintaian di Korea Utara dan Irak pada Oktober 1999. Sebenarnya gini ya, misi yang tadi itu saya sebutin cuma sedikit dari 3.000 misi yang pernah dijalani oleh SR-71 Blackbird ini. Lalu tercatat estimasi sebanyak 4.000 rudal yang diluncurkan mengarah kepada pesawat ini. Meskipun ya, jumlah ini sebenarnya nggak akurat, nggak pasti. Tapi yang pasti, nggak ada rudal satupun yang mengenai SR-71. Nggak ada satupun pesawat ini yang tertembak jatuh. Ini adalah pencapaian yang harus diakui bahwa SR-71 Blackbird adalah pesawat yang super cepat pada eranya. Tidak tersentuh, tidak terkejar. Hanya saja pesawat ini punya kelemahan yang bikin pusing pihak Angkatan Udara Amerika Serikat. Yang pertama adalah bahan bakarnya boros banget. Biaya operasional untuk terbang 1 jam aja itu bisa menghabiskan biaya sebanyak $200.000. Itu belum termasuk biaya isi ulang bahan bakar di udara ya. Terus kelemahan berikutnya itu perawatan mesinnya ribet banget. Kalau ngurusin mesinnya aja udah ribet, udah pasti biayanya nambah lagi dong. Nah, faktor-faktor kayak gini nih yang bikin US Air Force mulai berpikir ulang di tahun 1980-an. Mereka berpikir kalau bisa pakai satelit atau pakai drone intai yang biayanya jauh lebih murah, kenapa harus pakai pesawat ini lagi? Karena alasan inilah, maka pada tahun 1989, pesawat ini sempat dipensiunkan. Tapi setelah berpikir 2 kali, berpikir ulang, tahun 1995, SR-71 diaktifkan kembali untuk menjalani beberapa misi penting Amerika Serikat, sebelum akhirnya pada tahun 1999, SR-71 Blackbird secara resmi dipensiunkan oleh US Air Force. Selama ini dari tahun 1964 hingga 1966, Amerika Serikat memproduksi total sebanyak 32 unit pesawat SR-71. 29 diantaranya dipakai untuk operasional US Air Force, 2 unit untuk pesawat latih, dan 1 unit lagi untuk versi eksperimen. Meskipun pesawat ini udah nggak lagi aktif, tapi SR-71 tetap menjadi legenda di udara. Sebuah simbol kecanggihan teknologi Amerika Serikat di era Perang Dingin. Rekor kecepatannya untuk kategori pesawat intai masih belum terkalahkan hingga saat ini. Selain kecepatan, pesawat ini juga memiliki rekor tidak satupun yang pernah jatuh terkena tembakan. Oke guys, makasih banyak semuanya ya udah pada nonton video ini. Kalau kalian ada ide, ada request, atau sekedar mau dukung channel ini biar lebih berkembang, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.